Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang melegenda, yaitu sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Nyai Ratu Blorong Part 2. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari masih siang, tapi hawa dingin di gunung masih terasa sejuk, menusuk tulang. Sarji dan kedua temannya langsung berkemas untuk segera pulang. Mereka bersalaman dan berpamitan kepada Mbah Dirjo, lalu berjalan menuju parkiran. Mobil mereka melaju, dan di dalamnya ketiganya terdiam tanpa sepatah kata. Sarji duduk di jok belakang, tatapannya kosong. Pikirannya melayang pada harapan kaya raya dan bahagia. Namun kenyataannya, saat itu Sarji masih miskin. Lamunannya buyar saat suara klakson. Saat suara klakson dan rem mobil mendadak terdengar. "Ada apa, Nal?" tanya Sarji dengan tatapan kaget kepada Ronald. "Ada ular besar tadi lewat," jawab Ronald, tetap memandangi jalan yang sepi. "Mana ularnya sekarang?" tanya Sarji, mulai memperhatikan jalan di depannya. "Tidak tahu, tadi lewat cepat sekali," jawab Ronald. Setelah kejadian itu, Ronald melajukan kembali mobilnya dengan pelan. Sarji dan Udin kembali duduk dengan tenang, memikirkan cara membawa uang saat sampai di rumah. Saat itu mereka benar-benar tidak punya uang di kantong. "Nal, saya boleh pinjam uang?" tanya Sarji. "Buat apa, Ji?" jawab Ronald. "Buat makan. Seminggu kemarin, tepatnya sebelum berangkat, saya pamit ke istriku mau kerja di tempatmu," jawab Sarji. Ronald masih tegang karena habis melihat sosok ular yang tiba-tiba menghilang. "Ya, masa aku pamitan kerja di tempatmu selama seminggu, pulang tidak bawa uang?" lanjut Sarji. Ronald tetap diam dan mengemudikan mobilnya. Ia berpikir antara memberi pinjaman atau tidak. Setelah beberapa saat, ia menoleh ke arah Sarji di sampingnya. "Butuh berapa kamu?" tanya Ronald. "Ya, hanya untuk mempersiapkan kamar sama perlengkapannya, Kanjeng Ratu," tegas Sarji pelan. Udin di belakang hanya tiduran, tidak menanggapi serius pembicaraan mereka. Deru mobil terdengar jelas di telinganya. Matanya hanya memandangi dedaunan pohon-pohon hijau dari dalam mobil. 5 juta cukup, Ji," ucap Ronald tanpa banyak ragu. Sarji tersenyum. "Terima kasih, Nal." Sekian jam perjalanan dan beberapa kali berhenti untuk melepas lelah, mereka sampai di rumah Sarji pada malam hari. Ronald turun dari mobilnya dan berjalan ke belakang mobil. Dengan cepat ia mengambil tas ransel yang berisi penuh gepokan uang tunai. Setelah mengambil beberapa gepok, ia berjalan menemui Sarji yang masih di samping mobil dan memberikan uangnya. "Ini uangnya, Ji, gunakan dengan baik dan hati-hati," kata Ronald sambil menyerahkan uang tersebut kepada Sarji. Sarji menerima uang itu dengan rasa syukur dan berjanji akan menggunakan sesuai keperluan untuk memenuhi permintaan Nyai Ratu. Dengan semangat baru dan harapan akan masa depan yang lebih baik, mereka bertiga berpisah malam itu, membawa pulang cerita dan harapan baru. Sarji selesai memberikan uang pinjaman kepada Udin sesuai perjanjian mereka.
Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Pagi yang cerah mewarnai rumah Sarji karena ia telah mendapatkan uang yang cukup banyak, meskipun itu pinjaman dari Ronald. Sarji langsung memberikan sebagian uang tersebut kepada istrinya, dan setelah beberapa alasan dan bujukan, ia berhasil mendapatkan persetujuan untuk mengubah gudangnya menjadi kamar khusus untuk ritualnya. Setelah mendapatkan persetujuan dari istrinya, Sarji pergi menemui kedua orang tuanya yang sedang duduk-duduk di belakang rumah. Setelah berbasa-basi sebentar, Sarji memberikan uang kepada ayah dan ibunya, mengutarakan berbagai alasan, termasuk permintaan untuk menggunakan gudang sebagai tempat ibadah khusus sesuai perintah sang guru. Setelah mendapat persetujuan dari semua penghuni rumah, Sarji pergi ke rumah Udin. Melalui pintu dapur, ia memanggil istri Udin. "Mas Udin, monggo masuk," tawar istri Udin. "Iya, saya ada perlu sebentar," jawab Sarji. Menunggu di belakang. Beberapa saat kemudian, Udin bangun dan berjalan ke belakang rumah dengan wajah yang masih basah karena air. "Sarji, ada apa, Ji? Pagi-pagi sudah mencari aku," tanya Udin sambil duduk di samping Sarji di bawah pohon. "Din, kamu kan bisa nukang. Saiki kerjakan gudangku. Yang di belakang itu jadi kamar pujangga buat khusus ibadah, Din," kata Sarji dengan penuh harapan. Udin yang sudah bersih-bersih menjawab, "Baik, Ji. Nanti saya buatkan dengan satu jendela kecil sebagai sumber penerangan di siang hari dan sirkulasi udara." Mereka berdua kemudian bergegas untuk memulai pekerjaan tersebut, menjadikan gudang di belakang rumah Sarji sebagai tempat khusus untuk ritual Sarji. Setelah Sarji berhasil menyelesaikan pembangunan kamar khususnya dengan bantuan Udin, ia pergi ke toko bangunan untuk membeli semua kebutuhan yang diperlukan. Setelah membawa pulang bahan bangunan, Sarji juga turut membantu Udin dalam proses membenahi plafon pintu dan mengecat ulang tembok. Hari demi hari, Udin bekerja keras mengerjakan kamar tersebut tanpa mengetahui tujuan sebenarnya dari Sarji. Minggu berganti minggu, Sarji tetap menjadi pengangguran, sementara Udin bekerja serabutan. Kadang-kadang Udin menganggur seharian. Situasi ini sering dihadapi oleh Udin. Pada suatu siang, Sarji duduk di teras rumahnya sambil menghitung hari, menunggu malam purnama yang diharapkan sebagai petunjuk berdasarkan pengalaman Ronald. Pada sore hari, Sarji pergi ke belakang rumah untuk menemui Udin yang sedang duduk sendirian di bawah pohon sambil mengawasi kedua anaknya yang sedang bermain. "Din, nanti habis maghrib antarkan aku cari jamu," pinta Sarji. "Cari sendiri saja, Ji. Aku capek, baru saja istirahat ini," jawab Udin santai. "Sudahlah, nanti aku belikan jamu sekalian. Benar ini, tumben kamu." Setelah janji mereka untuk pergi ke toko jamu sesuai dengan waktu maghrib, mereka berdua sambil pergi ke toko jamu tradisional yang berada di desa sebelah. Di toko jamu, Sarji langsung memesan telur ayam kampung untuk dicampurkan ke dalam minumannya dengan maksud menyambut tamu pada malam purnama. Setelah selesai mereka pulang ke rumah masing-masing, Sarji sendiri memulai menghabiskan waktu di teras rumahnya hingga menjelang malam. Ketika waktunya telah dekat dengan bulan purnama, Sarji masuk ke dalam kamar khususnya. Ia mengunci rapat pintu kamar dan memberi pesan kepada seluruh anggota keluarganya agar tidak mengganggunya. Kamar itu diterangi oleh lampu neon kuning yang remang-remang. Sarji telah menyiapkan altar dengan lengkap, memenuhinya dengan bunga dan dupa. Ritual yang ia lakukan di tempat ini dimulai sekitar jam 12 malam. Tiba-tiba ia mendengar suara dari atap kamarnya. Suara kaki kuda dan lonceng kereta kencana yang berjalan. Pertama kali mendengar petanda ini, Sarji merasa sangat takut namun juga bahagia. Keringat mulai muncul di kulitnya karena gugup, sementara jantungnya berdegup kencang. Matanya tidak berkedip saat ia mematung menatap Nyi Ratu yang muncul di hadapannya dengan pesona yang luar biasa. Nyi Ratu yang hanya mengenakan kemben hijau tanpa perhiasan
mengejutkan Sarji dengan kecantikannya. Sarji terpesona dan tidak bisa berkedip, hanya mematung mengamati Nyi Ratu yang begitu memesona. Kemudian Nyi Ratu memulai ritual mereka tanpa berkata apapun. Sarji terlibat dalam hubungan suami istri yang penuh nafsu, kadang antara sadar dan tidak. Tangan Sarji merasa sentuhan yang licin dan berbulu seperti sisi ular di beberapa bagian tubuh Nyi Ratu. Sarji terus bergulat dengan perasaan campur aduk antara takut dan bahagia. Ia terus melanjutkan ritual tersebut sampai akhirnya kelelahan membuatnya tertidur di kamar khususnya. Beberapa jam kemudian, saat kesadarannya kembali, Sarji merasa bangun sendirian di dalam kamar. Ia tidak tahu kapan persisnya Nyi Ratu pergi, namun ia merasa pulih secara fisik dan emosional. Sarji bangkit dari tempat tidurnya yang masih terlentang. Matanya melihat uang dan lembaran emas berserakan di atas spray, bersama keringat dan bunga yang masih terlihat. Setelah melihat dengan seksama, Sarji tersenyum sendiri. Aku berhasil kaya," teriaknya sambil menaburkan beberapa lembar emas dan uang dari ranjangnya. Setelah euforia di kamar sendirian, Sarji dengan cepat mengumpulkan uang dan emas ke dalam tas ransel yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu, dengan wajah bahagia namun badan masih terasa lemas, Sarji keluar dari kamar khususnya. Setelah Sarji berhasil menjual emas yang didapatkannya, ia merasa sangat bahagia pagi itu. Sarji langsung menemui istrinya di dapur dan menciumnya, lalu memberikan sejumlah uang kepada istri tercintanya. Setelah itu Sarji mandi dan berganti baju, bersiap untuk menjual emas-emas yang telah ia dapatkan agar tidak hilang dengan sia-sia. Di belakang rumah, tepat di bawah pohon, Udin tengah santai karena tidak ada pekerjaan. Sementara temannya, Sarji, datang menghampirinya. "Din, ayo ikut aku." "Ajak kemana, Ji?" pancing Sarji. "Pagi-pagi begini weh." "Sudahlah, pokoknya ikut aku. Malas kalau tidak," tawar Udin. "Jual emas, Din," kata Sarji sambil menunjukkan isi tasnya. "Beneran ini, Ji?" tanya Udin kaget. "Makanya ayo cepetan," ajak Sarji. "Iya yuk, tapi jangan lupa bagiannya untukku," kata Udin. "Iya Din, tenang aja," jawab Sarji. Pagi itu mereka berdua berangkat ke juragan toko emas yang berada di kota. Mereka menggunakan sepeda ontel penuh karat, karena sepeda itu adalah kendaraan satu-satunya yang dimiliki Udin. Sarji dibonceng di belakangnya, dan perjalanan cukup jauh sampai membuat nafas Udin tersengal-sengal. Meskipun sebagian jalan sudah beraspal, sesampainya di tempat sang juragan pembeli emas, mereka tidak mempertanyakan asal-usul emas tersebut. Sang juragan dengan cepat menghitung dan membayar Sarji dengan uang tunai. Sarji sangat senang dan langsung memasukkan uangnya ke dalam tas ranselnya. Setelah transaksi selesai, ia mengajak Udin untuk segera pulang. Namun di tengah perjalanan pulang, Sarji melihat sebuah showroom sepeda motor dan merasa sudah punya cukup uang. Akhirnya ia mampir dan memberikan motor dari hasil penjualan emasnya. Sarji kembali pulang dengan membawa motor perdananya, sedangkan Udin tetap menggunakan sepeda ontel sampai ke rumah. Udin merasa senang bisa mendapat bagian setelah menaruh sepedanya di rumah Sarji. Udin langsung duduk di ruang tamu Sarji sambil menunggu temannya keluar dari kamar. Ketika Sarji keluar dari kamar, "Bagianku mana, Ji?" "Oh, sebentar tunggu dulu," jawab Sarji, lalu kembali masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang. Setelah itu ia keluar dan memberikan sejumlah uang kepada Udin setelah dipotong hutang yang sudah dijanjikan sebelumnya. Udin lalu berjalan cepat pulang. Di tengah perjalanan, ia melihat ayah Sarji, Pak D. Karto, sedang meringis kesakitan, memegangi kakinya di bawah pohon. Setelah itu mereka kembali ke rumah Sarji. Udin menceritakan kejadian tersebut kepada Sarji. Saat istri Sarji tiba di tempat, mereka membawa Pak D. Karto ke dalam rumah untuk memberikan pertolongan. Sarji yang mengetahui situasi ini segera mengantarkan ayahnya berobat ke dokter. Udin pun kembali ke rumah dengan membawa uang banyak yang ia berikan kepada istrinya. Hari itu menjadi hari bahagia bagi Udin,
di mana sedikit hutangnya bisa tertutupi dan ia bisa memberikan makanan yang enak kepada ketiga anaknya. Namun keesokan paginya, kenyataan yang tidak sesuai harapan menghantam Udin. Teriakan dan tangis histeris terdengar dari belakang rumahnya, tepatnya dari rumah Sarji. Udin yang sudah bangun langsung berlari bersama istri dan anak-anaknya menuju rumah Sarji. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Istana Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.